warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Putri Saharani dengan NIM 211240024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kurikulum. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah proses jalannya sebuah kegiatan, pasti akan ada sebuah konsep yang disusun agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya. Sama halnya dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, pasti ada sebuah konsep yang disusun demi mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Salah satunya kurikulum. Kurikulum menurut Dr. Haji Nana Sujana tahun 2005, kurikulum merupakan niat dan harapan yang dituangkan ke dalam bentuk rencana maupun program pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik di sekolah. Sedangkan menurut Georges Abusman, kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kurikulum sering dimaknai Play for Learning. Sebagai rencana pendidikan, kurikulum memberikan pedoman dengan pegangan tentang jenis, lingkup, urutan isi, dan proses pendidikan. Kita mengetahui pengertian kurikulum, sepatutnya kita sebagai calon guru paham cara mengimplementasikan kurikulum. Implementasi kurikulum adalah pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sebelum kita mengimplementasikan kurikulum tersebut, alangkah baiknya kita tahu langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam implementasi kurikulum. Tahapannya menurut Mulyana, yang pertama, tahap perencanaan, menetapkan tujuan tertulis dan visi misi dan misi satuan pendidikan. Tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik atau alat yang digunakan. Waktu pencapaian, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. Tahap yang ketiga yang tahap evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Harus sama-sama kita ketahui, implementasi kurikulum bisa dikatakan sebagai proses pengembangan kurikulum. Dengan adanya implementasi kurikulum, secara tidak langsung akan adanya proses pengembangan kurikulum. Dikarenakan akan lebih dikembangkan setelah adanya tahap evaluasi, maka implementasi kurikulum tersebut akan dikembangkan agar lebih efektif dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu pertama, faktor perencanaan. Implementasi kurikulum harus direncanakan dan dipersiapkan agar berhasil dengan baik. Faktor yang kedua, faktor substansi atau isi. Kurikulum faktor isi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Yang ketiga, faktor pendidik atau peran guru, menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang keempat, faktor iklim dan budaya sekolah. Setiap kurikulum baru memuat banyak hal yang baru. Faktor yang kelima, faktor sarana dan prasarana. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru. Faktor yang keenam, faktor peran kepala sekolah. Fungsi manajerial kepala sekolah mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, mentoring, dan evaluasi serta fungsi pengembangan. Baik, selesai sudah pembahasan materi tentang implementasi kurikulum. Semoga dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.